Sejumlah data yang diduga warga negara Indonesia bocor dan diperjualbelikan di situs gelap. Kejadian ini sudah sering terjadi namun belum terlihat adanya tindakan konkret dari pemerintah. Untuk mengulasnya lebih dalam sudah ada narasumber kami melalui sambungan daring. Ada Pak Edmond Makarim selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat siang, selamat sehat Pak Edmond. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya selalu ya Pak Edmond. Pak Edmond, saya ingin dari Anda sebenarnya melihatnya seperti apa ya Pak Edmond kalau kebocoran data yang diduga milik warga negara Indonesia yang beredar di situs gelap itu benar terjadi, apakah bisa divalidasi milik warga negara Indonesia Pak Edmond? Cara memvalidasi data tentu harus ngecek kepada file struktur dari data tersebut dan dia dari mana karakteristik penyimpanan data tersebut. Tetapi yang penting saya kemukakan adalah bahwa kasus bocornya data pelanggan, ya, data dari manapun itu, kemungkinan bisa terjadi karena satu penerobosan dari luar, illegal access dan intervensi data, atau pembocoran dari dalam, ya, atau jangan-jangan adalah kelalaian dalam menerapkan kewajiban sistem keamanan. Suara saya cukup terdengar jelas ya Pak ya? Iya, silakan Pak Edmond. Lalu berdasarkan existing condition, yaitu berdasarkan sistem hukum yang sudah ada, para pihak sekiranya ada kebocoran, dia bisa menggugat perdata, tanggung jawab perdata kepada lembaga-lembaga, baik korporasi maupun lembaga pemerintah. Ya, selain itu juga dia bisa menggugat kalau data itu ditawarkan di darknet, kemudian dia tahu siapa pembelinya, dia juga bisa gugat. Kemudian ada juga tanggung jawab administratif karena dalam kejadian penyimpanan data itu kan tentu harus ada pihak-pihak yang menjadi controller, yang menjadi prosesor dan pemerintah yang instansi terkaitnya kan ada kewenangan terkait dengan bagaimana membuat standar-standar dari penyelenggaraan sistem elektronik itu harus handal, aman, bertanggung jawab. Kemudian juga ada tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana yaitu pelaku dan penyerta terhadap intervensi data tersebut atau illegal access tersebut. Kemudian kepada pembeli data pribadi sebagai hasil curian itu dipersepsikan sebagaimana layaknya tukang tadah ya. Lalu tindak pidana korporasi sekiranya terkait dengan itu ternyata pihak-pihak yang berlaku dalam kepentingan korporasi. Baik. Dan selain itu perlu dipenting yang perlu masyarakat ketahui bahwa siapakah instansi yang harus bertanggung jawab terhadap penghapusan, pemusnahan data sekiranya itu terjadi pembocoran, ya, dan kemudian ada pihak yang memperoleh secara tidak halal. Karena selama ini yang terlalu sering kita dengar adalah yang terkait dengan kewenangan ini ternyata kok banyak yang setidak-tidaknya kurang proper ya dalam bertindak untuk menyelamatkan data dan memastikan bahwa pihak-pihak yang menjadi penyelenggara, pihak-pihak penyelenggara sistem elektronik yang meminta data sebagai controller, itu harusnya punya sistem keamanan yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Baik, Pak Edmond. Kelemah-lemahnya pemahaman itu. Baik, kalau catatan Anda seperti apa? Anda menemukan benar adanya kebocoran data kalau kita menyimak ya dari perbincangan kami juga dengan pakar cyber yang menyatakan benar ada kebocoran data. Namun dari BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara masih melakukan validasi hingga kini. Anda melihatnya seperti apa, Pak Edmond? Pertama tentu ya yang punya data kan orang yang bersangkutan, ya. Kemudian ada yang meminta data. Yang meminta data kan pasti menyimpan dengan file strukturnya. Jadi harus dikonfirmasi ke dia. Kebetulan saya kan tidak memeriksa secara teknis. Tetapi yang jelas harus diketahui adalah semua kejadian-kejadian tampaknya kalau diamati dalam konteks aksi reaksi itu justru karena ungkapan-ungkapan juga dari pemerintah sendiri. Misalnya mengatakan kalau tidak salah ada mengatakan hacker kalau bisa tidak ngehack ya. Itu sih himbauan ya. Maksudnya adalah kalau bisa bertindaklah sebagai ethical hacker. Artinya internet ini dari awal memang medium yang lack of security. Saya garis bawahi. Dari awal internet adalah dikembangkan dalam sistem era perang dingin, ya, intelijen. Jadinya dari awal dia berubah dari sistem yang aman, circuit switching, menjadi packet switching. Jadi bawaan lahirnya internet ini adalah suatu medium yang tidak aman. Baik, kalau Anda melihatnya peran dari Kominfo seperti apa ya Pak dalam pengawasan adanya kebocoran data dari sejumlah warga masyarakat informasinya?
mengingat bahwa Kominfo adalah instansi yang terkait punya kewenangan terkait dengan komunikasi dan informatika, laksanakan juga di Undang-Undang ITE, setidak-tidaknya melakukan kewajiban pendaftaran sistem elektronik, tentu pemerintah itu diberikan kewenangan preemptif ya. Di dalam pasal dalam Undang-Undang ITE tentang peranan pemerintah kan diberikan kewenangan untuk melakukan preemptif. Tentu harusnya dijalankan. Kita ini kan bikin negara sebagai pengwujudan amanah publik. Sehingga seharusnya yang terjadi kalau sering terjadi kebocoran dan tidak dapat dipulihkan, seharusnya pejabat yang terkait itu sadar apakah mampu sebenarnya memimpin atau tidak. Kalau tidak nanti yang kedengaran adalah ini seolah-olah data pribadi itu dibebankan kewajiban kepada setiap orang untuk melindungi data pribadinya. Iya, dalam konteks yang saya pegang. Saya pemilik, saya yang jadi controllernya. Tapi kalau orang lain minta data ke saya, pihak yang lain ini ada dua kemungkinan nih. Ada yang korporasi, konteksnya ada juga yang pemerintah itu sendiri. Bayangkan kalau kebocoran data itu ada di sistem pemerintah. Nah, sementara kalau dia jadi objek sasaran, ancaman pidananya lebih berat loh. Berarti seharusnya standar keamanannya juga lebih tinggi. Cuma terlebih dari itu, mungkin saya harus menyadarkan juga kepada publik, berhentilah beranggapan bahwa internet adalah medium yang aman. Karena dari awal dia adalah lack of security. Bayangkan, seharusnya protokol komunikasi 7 itu dijalankan cuma 4. Nah, sekarang pertanyaannya, ada kewajiban hukum siapa sih? Himbauan pemerintah adalah masyarakat waspada. Tapi di sisi lain, dalam suatu negara nggak semuanya orang pinter. Ada orang pinter, ada orang bodoh. Makanya tanggung jawab negara mencerdaskan, melindungi. Maka dibentuklah ada organ-organ, diberikanlah kewenangan. Nah, kalau sekiranya dikasih kewenangan tidak bisa menjalankan secara optimal, berarti kan melanggar amanah. Atau jangan-jangan kurang tepat pihak yang duduk di dalam hal itu. Maka menurut saya sebaiknya ya semua koreksi diri juga. Masyarakat juga perlu disadarkan, tapi pejabat juga harus tahu kan itu ada banyak perbelanjaan alat-alat yang terkait dengan mendeteksi suatu keamanan. Baik, koreksi diri ini maksud Anda kita sebagai warga negara wajib melindungi data pribadi sendiri. Kalau bocor itu tanggung jawab siapa ya Pak? Tanggung jawab dari pemerintah? Tanggung jawab yang minta data dong. Yang bersangkutan atau saya sendiri misalkan? Enggak dong, tanggung jawab yang minta data dong. Yang minta data? Iya dong, sekarang saya tanya juga, tanggung jawab negara kemana waktu meminta kewajiban bahwa semua harus dengan NIK? Ya kan? Baik. Itu kan centralized management untuk identity. Padahal prakteknya di dalam cyberspace ini bukan hanya yang berbasiskan kredensial. Ada model federated identity management di mana Bapak juga untuk bisa menggunakan identity tidak harus pakai NIK. NIK hanya untuk akses pelayanan publik dong. Komersial ngapain ikut-ikutan NIK? Contoh sederhana. Sejauh mana pemerintah telah melindungi data pribadi pada saat pemerintah yang meminta data pribadi itu? Maka kalau standarnya Uni Eropa itu jelas dikatakan harus ada komisi independen, nggak bisa ditawar itu. Karena controller itu bukan hanya korporasi, tapi pemerintah. Bahkan yang lebih banyak bisa punya kewenangan meminta data yang tidak relevan dan abai dalam melindungi keamanannya justru di pemerintah itu sendiri. Baik. Jadi bisa bayangkan kalau komisi itu yang jalankan adalah pemerintah, harus independen benar. Kita sudah punya belum ya Pak komisi independen ini untuk mengawal dari data-data pribadi? Oke, kalaulah Komisi Informasi Publik juga menyadari ada informasi yang dikecualikan menjadi tugas tanggung jawab mereka, kan ada pengecualian informasi itu. Di sana ada trial, di sana ada katakan selain informasi publik ada informasi yang dikecualikan. Selemah-lemahnya pemahaman mereka dan bertindak saja itu sudah mengisi kegalauan publik ya. Komisi Informasi Publik ikut bagaimana caranya mengingatkan tentang ada informasi yang non-publik yang dikecualikan yang harusnya juga diberikan perhatian oleh para pihak ya, semua pihak. Tapi tentu harapan publik adalah komisi independen itu. Karena kalau misalnya komisi independen tidak ada, setidak-tidaknya dalam hubungan cross border dengan Uni Eropa, kita dianggap inadequate level protection. Tidak setara dengan mereka. Curangnya, mereka tidak berikan data pribadi ke Indonesia, nanti orang Indonesia berikan data pribadi ke dia, tetap dia tambang, gitu loh. Tapi setahu saya, sampai sekarang konvensi internasional tentang bagaimana standar perlindungan privasi dan PDP memang belum ada. Jadi ini semua tergantung bagaimana kesadaran setiap negara melindungi data pribadi penduduknya dan berbuat seaktif mungkin. Baik. Kalau dari sisi hukum, jurisdiksinya jelas. Data pribadi orang Indonesia, jaga demi kepentingan ekonomi nasional Indonesia, walaupun data pribadi sudah ada dimanapun, dia harus dapat dilindungi oleh pemerintahnya.
setidak-tidaknya melalui peranan jaksa sebagai pengacara Ya. negara untuk lebih aktif. Pak Edmond, kalau risiko yang akan saya hadapi seperti apa ya nantinya jika data saya bocor? Nah, itulah yang sulitnya kita sampaikan karena tidak semua kerugian terjadi secara material. Ada yang imaterial. Itulah privacy. Privacy itu pada saat setiap orang merasa kehidupan pribadinya terganggu, maka itu sudah kerugian imaterial. Gitu. Jadi yang kerugian materialnya adalah kita ditambang, diambil keuntungan tanpa sedikit pun pemberitahuan ke kita. Nah, mungkin nanti CNN juga bisa ngangkat bagaimana e-gov di luar negeri. Contoh sederhana di Belgia. Setiap ada data pribadi warga negaranya ditanyakan kepada instansinya ngasih tahu. Misalnya nih, kalau Adminduk, dia akan memberikan layanan misalnya My e-gov, kemudian saya bisa login, terus saya bisa update sendiri data saya pribadi, dan kemudian juga saya mendapatkan informasi alert dari sana. Oh, ini sudah ditanyakan sama instansi X. Oh, ini ditanyakan dengan korporasi. Sehingga saya tahu bahwa saya dikuntil siapa, di profiling siapa. Ya, hal yang tidak boleh diberitahukan kepada publik cuma dua kepentingan. Satu, penegakan hukum, karena dia akan jadi alat bukti yang sah. Harus minta kekuasaan itu pengadilan ya. Yang berikutnya adalah kepentingan pengamanan nasional, di mana di situ dia tidak jadi bukti yang sah, tapi dia berhak akses untuk melihat. Jadi pengecualian terhadap privacy sebagai kepentingan individual, sebagaimana disampaikan oleh pembicara sebelumnya, saya lihat tadi, itu memang ada kepentingan umum. Tapi tolong juga dijaga, jangan terlalu gampang mengatasnamakan kepentingan umum. Jadi tetap harus ada kriteria-kriteria yang namanya pengecualian tidak seluas-luasnya. Kalau Anda melihatnya sejauh ini perlindungan hukum yang sudah dimiliki Indonesia, apakah sudah ada Pak Edmond? Kalau saya mencatat, ini kan BSSN meminta PSE untuk melakukan pengawasan keamanan sistem elektronik dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan dari sistem dan transaksi elektronik. Cukup ini kan ini saja, apakah sudah semestinya undang-undang perlindungan pribadi juga diketok di DPR, Pak Edmond? Ya, kalau keberadaan RUU faktanya adalah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan yang tadinya ketentuan itu cenderung terlihat parsial karena tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan sejak tahun 1999 juga HAM menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh jadi objek profiling. Itu ada. Ya. Kalimatnya tidak dijadikan objek penelitian sampai kepada data pribadinya. Baik. Itu kalau secara sistem, secara keseluruhan dengan adanya undang-undang yang khusus ini, berharap bahwa semuanya akan tersimultankan. Tapi harus disadari bahwa PD itu akan bersifat pokoknya, general provision. Nanti sesuai sektor masing-masing tentu implementing agency yang terkait, pengawas sektor juga menurunkannya. Nanti pada saat ada suatu undang-undang X, ada suatu undang-undang Y berbenturan, maka terjadi pemikiran lex specialis, derogat lex generalis, mana yang lebih spesialis untuk bisa melindungi hal tersebut. Jadi nanti dalam implementasi, kan tadi pertanyaannya tajuknya adalah sejauh mana efektivitas. Kan gitu. Efektivitas kalau undang-undang perlindungan data pribadi. Baik. Akankah dia efektif? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya kalau semua instansi teknis yang mempunyai wadah undang-undang sendiri dan dia mengatakan punya kewenangan tentang data pribadi, dia harus mau menundukkan diri kepada RUU, pada undang-undang PDP itu. Baik. Ya. Pak Edmond, ini kan kita wajib meminta pemerintah untuk mengawas data-data pribadi. Kalau melihat dari infrastruktur yang dimiliki dari Indonesia, seperti apa ya Pak Edmond? Misalkan SDM sejauh ini seperti apa, kemudian perangkat yang kita punya sejauh ini seperti apa. Kalau Anda melihat dari kacamata Anda seperti apa, Pak Edmond? Dari awal saya memandang internet sebagai bentuk imperialisme digital, Mas. Ya, karena saya paham betul itu dari sarana intelijen yang berubah dari sirkuit switching yang mengandalkan kepada keamanan, kemudian berubah menjadi packet switching yang tidak aman. Kata kuncinya cyber itu cuma dua, signal dan kode. Ya, signal pasti penggunaan frekuensi. Kalau pakai kabel nggak ada signal juga kan nggak ada terkirimkan toh. Kemudian dia dikirimkan dalam bentuk paket-paket informasi. Di situ ada kripto. Nah, sering orang mengecilkan peranan kripto itu. Kalau saya lihat sebagai institusi, BSSN itu kalau kita dengar orang lain yang ngerti teknis, langsung bilang, wah Indonesia hebat juga tuh, Badan Sandi dan Cyber. Cuma itu harus dikuatkan dalam bentuk satu lembaga yang sifatnya multisektor, jadi forum untuk semua pihak bertemu di situ. Bukan semuanya diambil alih sendiri. Karena ini bukan bicara soal tanggung jawab satu institusi saja. Ini kesadaran semua bahwa internet is danger. Ini adalah alat imperialisme.
bagaimana caranya kita dalam digital ini mampu menegakkan kedaulatan. Tidak cukup hanya dengan pendaftaran, tapi juga mempunyai kebijakan tentang kripto itu sendiri. Misalnya, kripto produk tertentu berada pada level tertentu. Kemudian untuk pemanfaatan publik tidak boleh pakai kriptonya asing. Itu harus ada kejadian-kejadian dan kebijakan-kebijakan yang mampu membuat bahwa suatu pesan kode yang dibungkus dengan kripto dapat terbuka secara adil dan bijak tentunya. Jadi nggak bisa sembarangan saja orang ini buka privasi orang lain. Baik, kalau Anda melihatnya sejauh ini BSSN ini apakah sudah melakukan pengawasan terhadap PSE dalam hal untuk literasi, edukasi? Kalau kita simak ya pernyataan dari pakar siber juga menyatakan anggaran BSSN ini kan dipangkas 60% Pak Edmond, sehingga mungkin kerjanya tidak efektif. Dan kalau melihat dari PSE ini diminta untuk memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat. Sudah berjalan atau belum ya Pak Edmond? Nah, saya belum bisa berani melakukan pernyataan pendapat tentang hal itu karena saya harus baca dulu semua performanya kan. Tetapi kalau kita mulai jujur, hal yang belum tersadarkan di kita ini soal keamanan nasional itu yang merupakan pekerjaan dari semua multi sektor ya, dari semua stakeholder. Kalau saya ambil semua pembelajaran tentang sejauh mana sih masing-masing instansi itu punya kewenangan, nah sayangnya ada jigsaw yang kosong tampaknya. Kalau tumpang tindih masih ada yang ngurusin, kalau yang kosong ini kita ngeri. Nah sekarang bagaimana mengatakan bahwa kalau misalnya Kominfo memang bisa bertindak sendiri? Nggak bisa. BSSN mampu bertindak sendiri? Nggak bisa. Harusnya ada suatu wadah forum multi stakeholder agar semuanya bisa memberikan sharing terus. Sehingga National Crisis Management Center kalau terjadi insiden attack atau terjadi suatu saat misalnya internet ini kan bagaimanapun jaringannya ada dimiliki satu negara, dia matikan itu off maka berhenti dong jaringan. Ya, bukan hal yang nggak mungkin loh itu, walaupun semua aktivis mengatakan, wah ini nggak mungkin, pasti dong. Itu kan dia udah deliver kepada publik. Siapa bilang? Selama tanda titik saja bukan kita yang bisa pegang kontrol dan komennya, maka besar kemungkinan suatu saat sistem juga akan berhenti. Yang namanya sistem manusia kan nggak ada yang 100% sempurna. Teknologi juga kan nggak bebas kepentingan. Ada kepentingan di situ. Nah, selama kita tidak aware dengan betapa pentingnya penggunaan produk-produk lokal termasuk infrastruktur bahkan sampai kriptonya ya terbukti baru kita merasa relatif aman. Kalau tidak itu baru pepesan kosong menurut saya. Baik. Tambah lagi satu hal yang mungkin harus diketahui publik. Selama ini masyarakat itu tidak pernah mau mengejar tanggung jawab produk ya dengan gigih. Karena yang namanya teknologi nggak ada 100% sempurna. Seringkali si vendor teknologi ini tidak jujur, ada hole di dalamnya, security hole. Sementara kode-kode program komputer saja dilisensikan dalam bentuk proprietary. Siapa yang bertanggung jawab terhadap konten itu, terhadap si kode itu? Apakah kode itu benar bekerja sebagaimana mestinya atau jangan-jangan ada hidden code, ada malicious code. Makanya ada ransomware dan seterusnya. Bisa jadi tanggung jawab produk itu tidak teridentifikasi dengan baik atau vulnerability holes-nya terhadap produknya tidak diketahui. Nah, selemah-lemahnya peranan harusnya Kominfo membuat sistem pendaftaran itu dalam bentuk 2 kualifikasi. Ada 2 jenis kualifikasinya. 1 sekedar lapor, 2 terverified informasinya. Ini dibuat 1. Akibatnya ya cuma sekedar kayak orang masuk kompleks tamu harap lapor. Harusnya kan itu menjadi data kita buat mengamankan kepentingan kita di hilir. Baik. Kalau hulunya Amerika yang pegang, hilirnya kan Indonesia dong dengan datanya. Baik, terakhir saya minta pandangan Anda sebagai warga negara Indonesia yang bijak seperti apa ya Pak untuk melindungi data pribadi. Kalau kita melihat ini kan tidak terjadi di Indonesia saja, Amerika juga pernah dibocorkan datanya. Ya, semua harus sadar bahwa data pribadi itu kasihlah yang relevan saja. Dan pada saat orang minta data, tanya dulu dasar haknya apa minta data, dan kemudian apa tanggung jawab yang bersangkutan untuk pasien pengamanan data kita yang kita berikan ini. Ya, kemudian kritik saya kepada pemerintah, penting untuk dipikirkan gimana hukum keautentikan tentang identitas yang ke depan. Karena sekarang posisinya adalah seakan-akan NIK itu banyak orang tahu. Nah, berarti apakah perlu kita mengembangkan lagi identitas digital yang unik, yang tidak gampang dibaca struktur dan sintaksnya. Sehingga kebijakan negara harusnya mulai bergeser. Yang tadinya centralized management untuk identity berbasiskan kredensial,
dibuka suatu kerangka hukum keterbukaan yang sifatnya open identity. Bisa menerima identity yang soft provider, yang soft identity tanpa kredensial, tapi juga bisa menerima yang berbasiskan kredensial. Dan itu interoperable satu sama lain, sehingga masyarakat punya alternatif menggunakan identitas itu yang seminimal mungkin atau yang selengkap mungkin, tergantung urgensi, relevansinya. Data pribadi tidak akan pernah bisa lepas, Mas, dari bicara soal kejelasan sistem identitas. Karena bocor yang terjadi karena proses EIDAS itu, Electronic Identification and Authentication System. Baik. Baik, Pak Edmond, satu hal yang saya catat dari pernyataan Anda, pemerintah diminta untuk membuat ya identitas digital yang unik agar keamanan dari data pribadi bisa tidak bocor ke warga ataupun warga luar ya tentunya atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Paling tidak mempunyai kerangka yang jelas lah untuk Kerangka yang jelas. Federated Identity Management atau Open Identity. Sehingga nggak semuanya harus dihulukan ke pemerintah. Masyarakat bisa punya pilihan. Baik, terima kasih Pak Edmond Makarim, Dekan Fakultas Universitas Hukum Indonesia, UI, dengan CNN Indonesia News Hour siang hari ini. Salam sehat selalu Pak Edmond, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.